Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji dipun yang baik, kali ini kita akan menceritakan tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini bercerita tentang kesudahan orang yang menolak Al-Quran, meninggalkan sholat, berbuat zina, memakan riba, dan berbohong. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW seringkali mengatakan kepada para sahabatnya, "Apakah di antara kalian ada yang bermimpi?" Samurah berkata, "Maka ada di antara mereka yang menceritakan kisahnya. Suatu saat ketika subuh, beliau berkata, 'Semalam aku didatangi dua orang, keduanya mengajakku pergi dan berujar, "Ayo kita berangkat." Aku pun berangkat bersama keduanya, dan kami mendatangi seseorang yang berbaring, dan yang lain berdiri di sampingnya dengan membawa batu besar. Lalu ia jatuhkan batu tersebut di kepalanya, hingga kepalanya pecah, dan batu itu menggelinding di sini. Orang tadi terus mengikuti batu dan mengambilnya. Namun ketika dia belum kembali kepada yang dijatuhi, tetapi kepalanya telah kembali seperti sedia kala. Lantas orang yang tadi kembali menemuinya dan mengerjakannya sebagaimana semula. Saya pun bertanya kepada dua orang yang membawaku, "Subhanallah, mengapakah kedua orang ini seperti ini?" Keduanya menjawab, "Mari kita berangkat ke tempat lain dulu." Kami pun berangkat. Lantas kami mendatangi seseorang yang terlentang di atas kedua tengkuknya, sedang ada orang lain yang berdiri di sampingnya sambil membawa pengait besi. Ia memegang salah satu samping wajahnya dan memotong-motong dagunya hingga tengkuknya, dan tenggorokannya hingga tengkuknya, dan matanya hingga tengkuknya. Lantas membelah-belah dagunya, bukan memotong. Kemudian orang yang memotong pindah ke sisi dagu yang lain dan memperlakukan kurbannya sebagaimana ia lakukan pada sisi dagu yang pertama. Belum ia selesai memotong-motong dagu kedua, maka dagu samping pertama kembali utuh seperti semula. Maka orang itu memperlakukannya sebagaimana semula. Maka saya bertanya, "Subhanallah, kenapa dua orang ini?" Namun kedua orang yang membawaku hanya berujar, "Mari kita pindah ke tempat lain dulu." Maka kami pun berangkat hingga kami mendatangi suatu tempat seperti tungku. Abu Rojak berkata, "Seingatku Samurah mengatakan, tungku tersebut mengeluarkan suara gemuruh. Lantas kami melihat isinya. Tak taunya di sana ada laki-laki dan wanita telanjang. Mereka didatangi oleh sulut api dari bawah mereka. Jika sulutan api mengenai mereka, mereka mengerang-erang kesakitan." Maka saya bertanya kepada dua orang yang membawaku, "Apa sebenarnya dengan orang-orang ini?" Namun kedua orang yang membawaku hanya berujar, "Ayo kita berpindah ke tempat lain." Maka kami terus berangkat dan kami mendatangi sebuah sungai. Dan setauku, Samurah mengatakan, sungai merah seperti darah. Tak taunya di sungai ada laki-laki yang berenang, sedang di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan banyak bebatuan. Apabila yang berenang tadi sampai ke tepian sungai, ke tempat orang yang mengumpulkan bebatuan, maka ia membuka mulutnya, dan orang yang di tepi tadi memasukkan batu ke mulutnya. Lantas ia berenang, kemudian kembali lagi. Setiap kali ia kembali ke tepi, mulutnya membuka, dan orang yang di tepi menyuapinya dengan batu itu. Saya bertanya kepada kedua orang yang membawaku, "Kenapa kedua orang ini?" Keduanya menjawab, "Ayo kita pergi pindah ke tempat lain dulu." Maka kami pun berangkat. Lantas kami mendatangi seseorang yang wajahnya menyeramkan, sebagaimana seseorang yang paling menyeramkan yang pernah kalian lihat. Dan di dekatnya terdapat api yang terus ia nyalakan, dan dia berlari di sekitarnya. Saya bertanya kepada dua orang yang membawaku, "Mengapa orang ini?" Kedua orang yang membawaku berujar, "Ayo kita pindah ke tempat lain dahulu." Lantas kami pun berangkat. Lalu kami mendatangi sebuah kebun yang secara merata berisi warna musim semi. Di antara dua tepi kebun terdapat seseorang yang sangat jangkung, yang nyaris aku belum pernah melihat manusia yang kepalanya memanjang di langit seperti itu. Dan sekitar orang itu terdapat banyak anak-anak kecil yang pernah aku lihat. Saya bertanya,
Apa ini sebenarnya? Mereka ini siapa? Kedua orang yang membawaku berujar, ayo kita pindah ke tempat lain dahulu. Kami pun berangkat, melanjutkan perjalanan hingga kami mendatangi sebuah kebun besar yang sebelumnya aku belum pernah melihat kebun lebih besar dan lebih indah daripadanya sama sekali. Keduanya berkata, naiklah engkau. Kami pun naik dan kami berakhir ke sebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan perak. Lalu kami tiba di pintu kota. Kami minta dibuka, maka pintu pun dibuka untuk kami. Kami masuk dan kami disambut oleh beberapa orang yang separuh tubuhnya seperti orang yang paling tampan yang pernah Anda lihat, dan separuhnya seperti manusia yang paling jelek yang pernah engkau lihat. Keduanya mengatakan kepada mereka, pergilah kalian semua. Lantas mereka sampai di sungai. Tak taunya sungai itu terbentang mengalir, airnya sangat putih bersih. Mereka pun pergi dan mandi-mandi di sana. Kemudian kembali menemui kami dan kotorannya telah hilang di sungai tempat mereka mandi, hingga mereka menjadi manusia yang paling tampan. Keduanya mengatakan kepadaku, inilah surga Aden dan disinilah hunianmu. Lantas pandanganku menatap ke atas. Tak taunya ada sebuah istana seperti awan putih yang menyendiri. Keduanya berkata, inilah hunianmu. Saya menjawab, semoga Allah memberkati kalian berdua. Sekarang biarkanlah aku untuk memasukinya. Keduanya menjawab, kalau sekarang jangan dahulu, namun pasti engkau akan memasukinya. Saya mengatakan, semenjak semalam aku telah melihat peristiwa-peristiwa aneh dan mencengangkan. Tolong kabarilah aku, apa arti sebenarnya yang kulihat? Keduanya berujar, sekarang baiklah, ku beritakan kepadamu peristiwa-peristiwa itu. Adapun laki-laki pertama yang kamu datangi, sedang kepalanya pecah dengan batu, itu adalah seorang yang mempelajari Al-Quran, namun ia menolaknya, dan ia tidur sampai meninggalkan sholat wajib. Adapun orang yang kamu datangi membelah dagu kawannya hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga dagunya, matanya hingga tengkuknya, itu adalah seseorang yang berangkat dari rumahnya, lantas ia berdusta, dan kedustaannya menembus cakrawala. Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang dalam bangunan seperti tungku, mereka adalah laki-laki dan wanita pezina. Adapun laki-laki yang berenang dalam sungai dan disuapi batu besar, mereka adalah pemakan riba. Adapun laki-laki yang raut mukanya menyeramkan di neraka sambil menyalakan api dan berlari-lari di sekitarnya, itu adalah malaikat Malik, penjaga neraka jahanam. Adapun laki-laki jangkung dalam taman, ia adalah Nabi Ibrahim. Adapun anak-anak di sekitarnya adalah bayi yang mati di atas fitrah. Lantas sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, juga anak orang-orang musyrik? Rasulullah SAW bersabda, juga anak orang-orang musyrik. Adapun orang yang separuh berwajah tampan dan separuhnya lagi jelek, mereka adalah orang yang mencampur adukkan amal soleh dan amal jelek, lantas Allah mengampuni kesalahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sahabat ngaji di pun yang baik, demikianlah hadis tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang menolak Al-Quran dan meninggalkan sholat, penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang berdusta, penderitaan yang dialami oleh laki-laki dan wanita pezina, dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang memakan riba. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari 5 kesalahan tersebut dan memasukkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas like dan subscribe-nya.